Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aji Susaina Sution, Raini Daryana Pulungan, Suhaila Amelia, dan Sabita Husna Bornenggolan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan materi genetik. Genetika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas pada suatu organisme. Pewarisan sifat dapat terjadi ketika adanya suatu perkawinan pada organisme atau terjadi pembelahan sel pada organisme. Perkawinan acak dari makhluk hidup yang bersifat diploid atau mempunyai sepasang kromosom dan berbeda secara genetik dalam suatu populasi dapat terjadi kapan saja. Jika terjadi suatu perubahan atau pergabungannya sel sperma atau gamet jantan dengan sel telur atau gamet betina, maka akan terbentuk zigot. Di dalam suatu gamet terdapat satu set kromosom sehingga gamet disebut sebagai sel haploid atau hanya mempunyai satu kromosom. Selanjutnya mengenai pengertian mutasi. Mutasi berasal dari kata mutatus atau dalam bahasa Latin, yakni artinya adalah perubahan mutasi, didefinisikan sebagai perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis ke keturunannya. Istilah mutasi pertama kali dikemukakan oleh Hugo de Verens dari Belanda dalam bukunya yang berjudul The Mutation Theory pada tahun 1901. Istilah mutasi digunakan untuk mengemukakan adanya perubahan fenotip pada bunga Oenothera lamaciniaca. Perubahan fenotip tersebut disebut oleh perubahan gen. Jadi, mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik yang menyebabkan perubahan ekspresi. Perubahan bahan genetik dapat terjadi pada tingkat pasangan basa, tingkat satu ruas DNA, bahkan pada tingkat kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan individu yang mengalami mutasi sehingga menghasilkan fenotip baru disebut mutan. Faktor yang menyebabkan mutasi disebut mutagen. Sebab-sebab mutasi. Nah, terdapat beberapa sebab atau faktor yang dapat memicu terjadinya mutasi. Faktor atau penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Mutagen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mutagen biologi, mutagen fisika, dan mutagen kimia. Mutagen biologi merupakan faktor atau penyebab mutasi yang bersumber dari bahan-bahan biologi seperti bakteri dan virus. Sedangkan mutagen fisika merupakan faktor atau penyebab mutasi yang berasal dari bahan-bahan fisika seperti sinar X, sinar UV, sinar kosmis, sinar gamma, pinar, dan lain-lain. Nah, pada sinar tersebut memiliki sifat radioaktif, di mana suatu zat yang bersifat radioaktif akan dengan mudah berspontan perubahan. Lalu ada mutagen kimia. Nah, mutagen kimia merupakan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan mutasi. Selanjutnya ada jenis-jenis mutasi. Berdasarkan faktor keturunan atau gen dan kromosom, mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen ini terjadi karena perubahan urutan basa pada DNA atau dapat dikatakan sebagai perubahan nukleotida pada DNA. Perubahan DNA menyebabkan perubahan kodon-kodon RNA-D yang akhirnya menyebabkan perubahan asam amino tertentu pada proses protein yang dibentuk. Perubahan protein atau enzim akan menyebabkan perubahan metabolisme dan fenotip organisme. Besar kecilnya jumlah asam amino yang berubah akan menentukan beberapa kecilnya perubahan fenotip pada organisme tersebut. Nah, yang pertama itu ada penggantian pasangan basa atau substitusi pasangan basa. Penggantian pasangan basa merupakan penggantian satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya.
Pada gambar tersebut, satu bahasa A atau bahasa Purin menggantikan bahasa G atau bahasa Purin pada kodon keempat dari mRNA. Penggantian bahasa ini dapat memberikan pengaruh kepada organisme ataupun tidak sama sekali. Hal ini bergantung bagaimana penggantian bahasa tersebut ditransaksikan. Sebagai contoh, jika mutasi menyebabkan kodon pada mRNA merubah dari urutan bahasa GAA menjadi GAAG. Pergantian urutan bahasa tersebut tidak menimbulkan perubahan bahasa protein karena bahasa GAA dan GAG merupakan kode yang sangat dan sama bagi asam amino glutamat. Selanjutnya yang B, menambah atau mengurangi pasangan bahasa. Nah, mutasi gen yang lain adalah mutasi jumlah bahasa akibat penambahan atau pengurangan bahasa. Penambahan atau pengurangan bahasa pada DNA dapat menyebabkan perubahan sederetan kodon RNA-D yang terdapat di dalam dan di belakang titik perubahan tersebut. Berarti juga akan terjadi perubahan asam amino yang disandikan melalui RNA D tersebut. Akibat lain dari penambahan atau pengurangan bahasa adalah terjadinya pergeseran kodon akhir pada RNA D. Pergeseran kodon akhir menyebabkan rantai polipeptida mutan menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Mutasi ini terjadi atau disebut juga sebagai mutasi ubah rangka karena menyebabkan perubahan urutan pada DNA maupun polipeptida. Selanjutnya ada mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom merupakan perubahan kromosom sehingga menimbulkan perubahan sifat yang diturunkan pada generasi berikutnya. Sebagian besar mutasi kromosom disebabkan oleh kesalahan pada proses meiosis, misalnya terjadi pindah silang atau tautan. Nah, yang pertama ada perubahan struktur kromosom, yaitu delesis kromosom. Delesis adalah mutasi akibat hilangnya dua atau lebih nukleotida yang berdampingan. Apabila rangkaian basa yang hilang merupakan suatu ruas yang lebih kecil dari panjang gen, maka gen tersebut akan bermutasi. Tetapi bila rangkaian nukleotida yang hilang lebih kecil atau lebih besar dari ruas suatu gen, maka gen tersebut akan hilang dari kromosom. Contoh delesis kromosom terjadi pada kromosom X yang berukuran lebih pendek. Mutan ini bersifat resesif dan letal, dapat hidup hanya dalam bentuk heterozigot. Delesis dapat terbagi menjadi dua, yaitu delesis terminal dan delesis interkarar. Delesis terminal merupakan delesis atau patahnya kromosom di satu tempat dengan tujuan untuk kromosom. Adapun delesis interkaral terjadi jika kromosom patah di dua tempat. Selanjutnya yang kedua ada duplikasi kromosom. Duplikasi adalah mutasi yang terjadi karena penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi pengurangan ruas-ruas DNA dengan runtuhan basa yang sama, yang mengakibatkan kromosom muatan lebih panjang. Berikut adalah gambar duplikasi gen bar pada Drosophila melanogaster. Duplikasi terjadi pada dua kromosom. Selanjutnya yang ketiga ada translokasi kromosom. Translokasi adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan ruas DNA atau segmen kromosom ke tempat yang baru, baik dalam satu kromosom atau antar kromosom yang berbeda. Nah, berikut adalah gambar kromosom yang mengalami translokasi, mengalami perpindahan fragmen. Selanjutnya yang keempat, inversi kromosom. Inversi merupakan perubahan arah dari segmen kromosom. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah kromosom yang telah mengalami kerusakan kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya hanya dalam arah yang berlawanan. Nah, berikut adalah gambar proses inversi. Yang A adalah proses
fotosintesis dan yang B merupakan proses perisintesis. Selanjutnya yang kelima ada katenasi kromosom. Katenasi kromosom merupakan mutasi kromosom yang terjadi apabila suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Berikut adalah gambar proses katenasi pada kromosom. Selanjutnya ada perubahan jumlah set atau kromosom. Makhluk hidup dalam suatu spesies memiliki jumlah kromosom yang sama, sedangkan pada spesies yang berbeda memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Jumlah kromosom tersebut dapat berbeda dalam suatu spesies karena terjadi mutasi. Ada dua jenis perubahan jumlah kromosom, yaitu aneuploidi atau perubahan atau penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada satu ploid atau ploidi, dan euploidi menambah atau kehilangan keseluruhan kromosom dalam satu ploidi. Yang pertama ada euploidi. Euploidi merupakan perubahan yang meliputi genom. Selanjutnya ada aneuploidi. Perubahan pada jumlah kromosom di dalam satu set kromosom atau satu genom kromosom disebut dengan aneuploidy atau aneuploidi. Organisme aneuploidi adalah organisme yang jumlah kromosomnya terdapat penambahan atau kehilangan satu atau beberapa kromosom pada genomnya. Selanjutnya ada mutasi acak. Menurut Ayala dan kawan-kawan, tahun 1984, mutasi sering dikatakan sebagai kejadian yang bersifat kebetulan, tidak terarah, serta acak. Sekalipun sifat-sifat kejadian mutasi seperti tersebut dipandang sinonim, tetapi sekurang-kurangnya terdapat tiga makna yang berbeda. Yang pertama, mutasi adalah kejadian kebetulan karena merupakan pengecualian yang jarang terhadap ketentuan proses replikasi DNA. Yang kedua, mutasi adalah kejadian kebetulan atau acak karena tidak ada cara untuk mengetahui apakah suatu gen tertentu akan bermutasi pada suatu sel tertentu atau suatu generasi tertentu. Yang ketiga, mutasi adalah kejadian atau kebetulan tidak terarah atau karena tidak diarahkan untuk kepentingan adaptasi. Nah teman-teman, sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu laju mutasi. Laju mutasi adalah peluang terjadinya mutasi pada sebuah gen dalam satu generasi atau dalam pembentukan satu gamet. Pengukuran laju mutasi penting untuk dilakukan di dalam genetika, populasi, studi evolusi, dan analisis pengaruh mutagen lingkungan. Mutasi spontan biasanya merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi, sehingga untuk memperkirakan peluang terjadinya diperlukan populasi yang sangat besar dengan teknik tertentu. Baik teman-teman, terima kasih telah mendengar. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.